Bismillahirrahmanirrahim. نوينا أن نأتي بهذه الجلسة المباركة كما نوى آباؤنا وأجدادنا الصالحون. نوينا كما نوى الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس، وعلى ما نوى الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي في قراءة مولده، والإمام الترمذي في قراءة الشمائل المحمدية، على أن الله تعالى يدخل نيتنا في نيتهم، أعمالنا في أعمالهم، وقراءتنا في قراءتهم، وأن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wal istifada wal ifadah والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوابه وقربه تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا رب ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، حضرة المكرمون المحترمون، segenap para habaib serta syarifah zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah pada kali ini, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dengan mereka. Mudahan dengan perkumpulan kita bersama mereka sebagaimana apa yang diharapkan oleh Nabi Muhammad, bahwasanya adanya mereka di antara kita merupakan sebuah bentuk dari jalinan silaturahim kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan dengan duduknya kita bersama mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para ulama, para guru agama, para tokoh masyarakat, khususnya alhamdulillah telah duduk bersama kita Al-Ustadz Ahmad dan juga Al-Ustadz Bashir selaku pengasuh pondok pesantren Al-Haramain, yang mudahan kita duduknya dengan mereka membawakan keberkahan, bahwasanya beliau semuanya adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bidang ilmunya. Dan mudahan kita doakan para habib kita, para ustadz kita, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu istiqamahkan mereka di jalan nabinya Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para tokoh-tokoh yang hadir di sini, dan juga kepada para hadirin, para peserta kajian dari Syama'il Muhammadiyah maupun yang berhadir di tempat ini ataupun yang telah menonton live streaming kami di Facebook Riyadhus Shalihin. Mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad, ilmu yang bisa membuat kita
bermanfaat, yaitu ilmu yang bermanfaat. Bahwasanya berapa banyak orang mendapatkan ilmu tapi sayangnya tidak memanfaatkan dari ilmu mereka. Mudahan ilmu yang kita serap pada kali ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi keseharian kita, sehingga setiap hari kita belajar ilmu tersebut dengan adanya bimbingan dari seorang guru dan juga ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Setiap harinya kita bertambah derajat kita dengan Allah, bertambah derajat kita dengan Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, melanjutkan kajian kita, yaitu alhamdulillah kita sampai ke bab 39. Habis bab 39 yang bab 40. Tayyib. Babu ma jaa fi sifati naumi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang bagaimana istirahatnya ataupun bagaimana tidurnya, sifat-sifat yang berhubungan dengan cara Rasulullah tidur. Ini sangat terikat dengan pembahasan kita pada minggu lalu, yaitu apa yang minggu lalu? Bab yang menerangkan tentang wanita. Bab yang menerangkan tentang ucapan Nabi Muhammad setelah salat Isya, yaitu pembicaraan di malam hari, yaitu samar. Dan salah satunya yaitu ucapan Nabi, yaitu pandiran Nabi bersama istri-istrinya. Apa yang saya ucapkan kemarin, bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kewajiban beliau, yaitu kedekatan beliau kepada sanak keluarganya, walau kesibuk beliau, walaupun kesibukan beliau di dalam urusan dakwah, di dalam urusan memimpin, cuman pada malam hari beliau siapkan waktu khusus untuk berbicara, untuk berbincang, untuk berkumpul dengan sanak keluarganya. Tayyib. Maka dari situlah Al-Imam Tirmizi meletakkan pembicaraan tersebut di satu bab yang khusus, yaitu pembicaraan di saat petang hari, yaitu pembicaraan di malam hari. Dan alhamdulillah kita telah bahas salah satunya pembahasan tentang hadis Ummu Zara yang telah panjang lebar kita jelaskan pada malam hari, pada pertemuan kita di minggu kemarin. Tayyib. Biasanya setelah pembicaraan tersebut ya istirahat. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Tirmizi bagaimana sih Nabi Muhammad ini beristirahat, an-naum, tidur. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala jadikan perkara tidur ini, siapa yang tidak tahu tidur? Semuanya tidur. Semuanya berpengalaman. Bahkan kadang di majelis tidur. Tapi alhamdulillah tidurnya di masjid, di majelis, tidurnya di masjid. Itu masih dapatlah barakah. Cuman ilmunya kadang tidak meresap, ilmunya kadang hilang. Maka dari itu kita bahas faktor umum ataupun pembahasan secara umum apa itu tidur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara tidur ini yang pertama adalah rahah. Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya, dengan rahmatnya, dengan kasihnya kepada umat manusia, Allah jadikan perkara tidur ini menjadi sebuah rahat, yaitu sebuah nikmat dari Allah dengan dijadikan kita bisa merasakan kenikmatan di dalam tidur kita. Tayyib. Maka di satu sisi lainnya, bahwa Allah jadikan tanda yang kita alami sehari-harinya dengan tidur ini menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mencabut nyawa kita, Allah akan menghidupkan kita kembali. Maka dari itu Rasulullah mengucapkan bahwasanya tidur ini adalah saudaranya meninggal. Apa kesamaannya? Bahwasanya ketika kita tidur, kita tidak mengerti tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita tidur, seluruh badan kita ini nonaktif kecuali ya pernafasan. Kita tidak sadar, bahkan subhanallah kita tidak mengerti ketika kita tidur benar-benar fi ghayatil ghaflah, kelalaian yang sangat luar biasa ketika kita tidur. Karena apa? Karena mu'zam, mayoritas dari anggota tubuh kita tidak berfungsi. Tayyib. Maka dari itu tidur juga melalaikan kepada Allah. Tidur juga melalaikan terhadap zikir kepada Allah.
Tidur juga melalaikan terhadap ibadah kepada Allah. Sehingga kalau seandainya sebelum kita bahas mengapa Allah jadikan perkara tidur ini seperti kematian, karena disitulah kiasannya, disitulah persamaannya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, ataupun ketika kita setelah menikmati proses tidur yang panjang di malam hari, ataupun ketika kita tidur, kita akan terbangun kembali. Dan terbangun kembali itu merupakan sebuah tanda bahwasanya Allah yang menciptakan tidur, Allah yang bisa membangkitkan kalian dari tidurnya. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika mencabut nyawa kalian, kalian akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa tersebut dan masuk ke alamin nasyr ataupun alamin nusyur, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali kita dari alamin nasyr, alamil hasyr, dan seterusnya, alamil hisab dan seterusnya. Itu ketika hari kiamat nanti, ketika kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka dari itu apa yang saya sebutkan barusan, bahwasanya tidur ini adalah perkara lalai. Maka lalailah seseorang dari zikir kepada Allah. Lalailah seseorang dari segenap ibadah yang telah Allah berikan kepada seseorang. Tayyib. Maka dari itu Nabi Muhammad mengucapkan, nahnu ma'asyiral anbiya, nahnu ma'asyiral anbiya'i, tanamu a'yununa wa la yanamu qulubuna. Kami para nabi, yaitu ini menandakan bahwasanya adanya sebuah kekhususiatan, keistimewaan yang Allah hanya berikan kepada para nabi. Tayyib. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketuanya, sebagai pemimpinnya, sebagai sesosok manusia yang tidak seperti manusia. Basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad tidur, naam tidur. Tapi tidurnya beliau tidak sebagaimana tidurnya orang biasa. Kenapa? Beliau mengucapkan, kami para nabi ini, yang tidur ini hanya mata kami, tapi hati kami tidaklah pernah tidur. Maka dari itu apapun keadaan dari Nabi Muhammad, tidaklah pernah Nabi Muhammad dan para anbiya ini terlalaikan dari Allah. Berbeda dengan siapapun selain dari Nabi. Kita, semoga kita termasuk orang-orang yang saleh. Ketika ada saatnya kita mengistirahatkan badan kita, niscaya kita lalai. Nah, dari situlah pembeda bahwa porsinya seorang nabi ini sangat dahsyat. Nah, maka dari itu alangkah baiknya kita menjelaskan bagaimana sih porsi tidurnya Rasulullah, bagaimana sih adab-adab yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad ketika beliau tidur. Tayyib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habib, tidur ini nikmat. Makan ini nikmat. Sehingga ada batasannya. Yang jelas nikmat yang didapatkan dari tidur, nikmat yang didapatkan dari tidur ketika teristirahatnya badan. Tapi ada sebuah hal yang bisa dikatakan segi negatif dari tidur. Apa itu? Waktu terbuang dengan sia-sia. Yang dimana kadang waktu ketika kita tidur bisa kita gunakan untuk perkara yang lebih baik daripada tidur. Sebagaimana kita bisa mengaji Al-Quran, sebagaimana kita bisa memutalaah belajar ilmu, bisa menunaikan salat dan seterusnya. Maka dari itu kadang orang yang telah mendapatkan halawatul iman, orang yang telah mendapatkan halawatul ibadah, yaitu kenikmatan di dalam menunaikan sebuah ibadah. Tayyib. Ketika seseorang telah mendapatkan kenikmatan itu, yaitu kenikmatan di dalam ibadah. Ini kita sholat nih.
ada beberapa bagian dari orang, yaitu sebagian dari orang soleh, jelas seseorang yang sebagian dari orang yang telah kenal dengan Allah, orang yang bisa menerapkan apa yang yang dianjurkan dan diharapkan dengan Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad kepada mereka, dengan sebuah tangan yang terbuka. Maksudnya apa, Habib? Kadang kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Kita beribadah, sebagian besar dari kita beribadah nih, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Ya, itu semua kewajiban. Apa sih kewajiban? Barang siapa yang menunaikannya, melaksanakannya, dapat pahala. Tapi konsekuensinya, bagi mereka yang tidak menunaikan tersebut, dia akan mendapatkan dosa. Itulah perkara yang haram. Tayyib. Maka dari itu, Habib, banyak di antara muslim yang dia ini menunaikan sholat 5 waktu karena apa? Karena dia takut dengan konsekuensinya. Kalau aku tidak menunaikan sholat, aku dapat dosa nanti. Sehingga apa? Mindset seperti itu sangat rancak, sangat sering didapatkan dari diri seorang muslim. Coba mindsetnya dirubah, sebagaimana para ulama dan para asfiya dan para salihin, mereka menunaikan ibadah karena kenikmatan yang mereka dapatkan dari ibadah. Jadi balik lagi, ketika dia menunaikan sholat ini bukan yang ditakutkan karena dosanya, bukan, karena dia mendapatkan nikmat di sholat itu. Itu yang dilaksanakan oleh mereka para aulia. Ingat saya ucapkan bahwasanya Sayyidina Utsman, seorang sahabat Nabi, yang beliau mendapatkan kelezatan dari apa? Dari qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Beliau sangat menikmati Al-Quran. Sampai subhanallah, Allah berikan sebuah karamah, kemuliaan kepada Sayyidina Utsman, bahwasanya nama beliau tertulis di kitab-kitab di Al-Quran yang kita miliki, Mushaf Utsmani. Subhanallah, dari saking besarnya ikatan Sayyidina Utsman kepada Al-Quran. Sayyidina Utsman diriwayatkan ketika beliau menunaikan 1 rakaat salat witir, beliau hatamkan Al-Quran dari Fatihah sampai ke Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, yaitu 1 Al-Quran penuh ditunaikan dan dibaca di 1 rakaat salat. Apakah itu tertanam dan terlaksana dari Sayyidina Utsman? Apakah karena beliau terpikir dosa? Tidak. Beliau bukan terkekang dengan perkara ibadah, melainkan menikmati ibadah. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidur ini menjadi masalah bagi mereka. Tidur menjadi masalah bagi mereka, yaitu orang yang telah mendapatkan nikmatnya sholat. Tapi kadang bagi kita jadi santai, nyaman benar guring nih, apalagi ulun seorang. Aduh, mudahan ulun dapat hidayat dari Allah dan pian juga semerataan, amin ya rabbal alamin. Tayyib. Sehingga mereka Taifah, yaitu beberapa golongan dari sahabat yang mendapatkan kenikmatan ini, berkunjung kepada Rasulullah. Apa ujarnya para sahabat tadi? Ya Rasulullah, aku gunakan setiap waktuku untuk beribadah, sholat. Ya Rasulullah, aku merasa ya Rasulullah bahwasanya pernikahan ini menjadi kekangan aku untuk beribadah. Maka ya Rasulullah, aku putuskan aku tidak akan menikah karena aku takut waktuku akan terbagi, yang dimana ini untuk Allah, terbagi untuk hal perkara manusiawi. Tayyib. Satu lagi mengatakan, ya Rasulullah, aku mendapatkan kenikmatan puasa, sehingga ya Rasulullah aku ingin berpuasa tanpa putus. Sehingga apa? Bahwasanya nih, lihat pertanyaan dari mereka, yang dimana ini semua bingkisannya tujuannya baik, yaitu ibadah. Mereka yang tidak mau tidur, mereka yang tidak mau bernikah, dan mereka yang tidak mau membatalkan ataupun memutuskan puasanya, semuanya baik, tujuannya ibadah.
Tapi subhanallah, ini syariat agama, syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia, tidak pernah bertolak belakang dengan takdir Allah kepada manusia. Tidak pernah. Tidak pernah bertolak belakang dari kebutuhan manusia, tidak pernah. Maka dari itu ucapan Nabi apa kepada mereka para sahabat yang telah mendapatkan kenikmatan dan kelezatan ibadah, beliau mengatakan apa? Lakinni, aku, ini aku. Ama inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku ini adalah orang yang paling khusyuk dalam beribadah, dan aku adalah orang yang predikat ketakwaannya paling tinggi di atas muka bumi ini. Ujar Nabi. Jelas. Tapi walakinni, kata Rasulullah apa? Asum wa uftir. Aku puasa, tapi aku kadang puasa. Aku kadang bangun, dan aku kadang tidur. Dan aku menikah. Dan barang siapa yang enggan untuk mengikuti jalanku, berarti itu bukan bagian dariku. Nah, apa ini maksudnya dan maknanya? Bahwa Nabi Muhammad ini memberikan porsi kepada manusia ini, bahwasanya agama ini adalah agama yang sempurna, yang penuh dengan kemudahan. Sehingga kadang tidurnya, ya Allah, aku ingin tidur. Ya Allah, Engkau berikan nikmat kepadaku dan takdir kepadaku berupa adanya tidur yang perlu dan yang penting dan wajib aku rasakan. Maka ya Allah, aku niat dengan tidur ini, ketika aku berbangun nanti dari tidurku, aku mendapatkan kebugaran di badan, sehingga kebugaran tersebut aku peruntukkan untuk ibadah. Seperti itu. Jadi selama dia tidur, dia mendapatkan pahala dari Allah. Cukup? Pembukaannya cukup? Kita baca hadis saja. Oh, ini lagi. Ini yang perlu kita tahu. Tidur ini satu bentuknya, tapi ketika dirasakan ataupun tempat waktu tidur tadi dibagi oleh para ulama. Ada 3 macam tidur. Di siang hari ya. Di siang hari ada 3 ucapan ataupun 3 istilah. Yang pertama adalah hailulah. Ini di siang hari, tidur di siang hari, namanya yang pertama hailulah. Apa itu hailulah, Habib? Hailulah itu tidur di pagi hari setelah fajar, setelah sholat subuh tidur. Itu namanya hailulah. Apa hailulah? Kenapa dikatakan hailulah? Setelah fajar, pagi hari, tidur di pagi hari. Kenapa hailulah? Li'annahu hala bainahu wa baina rizqih. Karena dikatakan hailulah karena tidur pagi hari ini menjadi sebab orang kadang mendapat rezeki. Nah, terus yang kedua namanya qailulah. Hailulah sudah. Terus yang kedua qailulah. Apa itu qailulah? Tidur, ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah sholat zuhur. Itu qailulah. Qailulah ini tidur di siang hari, itu sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Dan qailulah ini bisa membalikkan kebugaran diri. Ada yang terakhir namanya ailulah. Yang terakhir namanya ailulah. Apa ailulah? Ailulah yaitu tidur di setelah asar, tidur di saat sore hari. Apa ailulah? Artinya apa, Habib? Dari alil, yaitu sakit. Orang yang tidur di sore hari, coba kita rasakan. Yang pernah yang pernah tidur di sore hari, sengaja dia tidur pada saat sore ya, bukan ketika dia habis sholat zuhur dia tidur, bangunnya kadang setelah asar. Nah, orang yang sengaja tidur di waktu asar ini, habis sholat asar dia tidur, ketika dia bangun yang pertama dia rasakan sumpek, iya, badan sakit semua, iya, pusing, iya,
Karena apa? Berlandasan dengan hadis Nabi itu. Barang siapa yang tidur di sore hari, maka jangan jangan bepander buruk kecuali dirinya sendiri salahkan. Jangan salahkan yang lain, salahkan diri sendiri. Kenapa? Karena ujar ulama, orang yang tidur di sore hari sering muwadzabah. Muwadzabah ini sering menjadi rutinitas tidur sore hari. Yurisul junun. Apa yurisul junun? Bisa gila. Mun gak ada percaya, coba pian tidur sore hari selama 40 hari. Karena itu tidak dianjurkan oleh Nabi. Mau kada gila? Gila sama Rasulullah, Beb. Karena gila tersebut karena cinta kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Tayyib. Tidur. Ada beberapa bagian, ada beberapa marhalah, ada beberapa jenjang. Tidur jenjang pertama namanya sinah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah. Sinah ini ngantuk. Allah Subhanahu wa taala sifatnya, zatnya yang diucapkan di dalam ayat kursi, tidak pernah ngantuk dan tidak kenal ngantuk dan tidak kenal tidur. Bagi kita sinah, sin nun tak marbutah. Sin nun tak marbutah. Nah, itu bisa dibacakan sanah, bisa dibacakan sinah. Kalau sanah tahun. Terus yang kedua nuas. Nuas yaitu ngantuk. Loh Habib, sinah ngantuk, nuas ngantuk. Apa bedanya? Ada bedanya, perbedaannya. Nuas ini ngantuknya di mata. Namun pian kan mengaji nih. Kau aja kuat badan ini segar, tapi mata yang ini sendiri. Nah itu namanya nuas. Kalau sinah itu dirasakan di kepala, barat, badan ngantuk, kadang mata kadang ngantuk, cuman kepala dan wajah ini terlihat jelas bahwa dirinya ngantuk. Nah itu sinah. Yang semua ini antara sinah dan juga nuas ini tanda-tanda awal dari tidur. Tayyib. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir yaitu marhalah terakhir yaitu tidur, yang dimana saya katakan tidur lalai, tidak ada panca indera ini sudah bisa dikatakan terhenti sejenak. Sudah kepanjangan. Kita baca aja hadisnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa fihi sab'atu ahadis. Hadis yang menerangkan tentang bobok ini ada 7 hadis. Qala haddatsana Muhammad ibnu Musanna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang didapatkan hadis tersebut dari Muhammad bin Musanna, guru beliau. Qala amba'ana Abdurrahman bin Mahdi. Dapat dari Abdurrahman bin Mahdi. Amba'ana Israil. Dapatkan hadis tersebut dari Israel. Perlu dijelaskan tidak? Kok ada nama Israel di hadis Habib, dan ini Israel ini nama orang. Israel. Karena kemarin saya sama salah satu dari teman kita di sini datang bahas sedikit tentang Israel, dan subhanallah pada hari ini kita ketemu ada nama Israel. Israel ini siapa? Nama beliau adalah Israel bin Yunus. Israel bin Yunus bin Abi Ishaq, seorang tabi'in, perawi hadis, dan dikatakan oleh ulama pada saat itu Israel ini paling hafalnya hadis pada zaman itu. Tapi pertanyaan kita, Beb, Israelnya kok bisa nama umat Islam ini Israel? Dari mana pengucapan Israel ini, Habib? Kalau sekarang yang kita dengar bahwasanya Israel ini ataupun Israel ini nama negara yang didominasi dengan orang-orang Yahudi, Bani Israel. Maka dari itu subhanallah kita jelaskan bahwa Israel ini nama Nabi. Israel ini adalah nama seorang hamba Allah yang beliau Allah angkat, Allah gelarkan sebagai seorang nabi.
Jadi dosa kita kalau kita apa? Menjelek-jelekkan Israel. Namanya karena apa? Beliau nabi. Siapa beliau? Nabi Yakub. Israel bagi kita seorang muslim, arti dari Israel ini adalah Abdullah, hamba Allah. Bagi kita seorang muslim, seseorang yang memiliki kaidah, memiliki keimanan yang alhamdulillah terjaga dari apa? Dari pencampur adukan akidah. Alhamdulillah. Tayyib. Bagaimana kita katakan bahwasanya Israel ini adalah nama nabi? Ini jelaskan dalam Al-Qur'an. Allah firmankan, "Kullu ta'am kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi." Setiap makanan itu halal dikonsumsi oleh Bani Israel. Bani ini anak Israel. Kecuali yang diharamkan oleh Israel sendiri. Yang dikatakan Israel adalah siapa? Nabi Yakub. Tulis, Israel adalah Nabi Yakub. Israel adalah Nabi Yakub. Jelas. Ini hadis. Nah, ini ayat turun ketika Yahudi, orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah melihat Nabi Muhammad ini. Melihat Nabi Muhammad lagi makan onta dan minum susunya. Maka mereka ini datang komplain, "Ya Muhammad, ente ngaku ente ini sebagai nabi, tapi ente gak tahu bahwasanya onta ini telah diharamkan oleh Bani Israel, oleh Nabi Israel." Seperti itu. Maka turunlah ayat ini, "Kullu ta'am kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi min qablu an tunazzalat Taurat." Dikatakan apa? Setiap makanan ini telah halal dimakan. Halal. Kecuali yang telah diharamkan oleh Allah. Saya tanya kepada Bu Hanbian seberataan, yang haram dengan yang halal banyak mana? Banyak yang halal. Semua makanan diperbolehkan dimakan kecuali beberapa makanan saja yang telah dijelaskan oleh ulama, yang memiliki cakar, yang memiliki taring. Itu yang salah satunya hidup di antara dua alam. Ya, guguk dan juga apa lagi itu? Yang gitu-gitu. Itu aja. Onta tidak termasuk itu. Maka dari itu apa kata Rasulullah? Ente kalau ente gak percaya, buka Taurat ente, buka kitab kamu dan cari onta tuh haram atau kada. Ada wani Siti, ini tuh bagaimana caranya orang-orang Yahudi sangat membenci Nabi sehingga apa? Setiap yang dilakukan oleh Nabi di pandangan mereka adalah salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tayyib. Habib, agama Nabi Yakub apa? Agama Israel apa? Islam. Jangan salahkan Israelnya, salahkan mereka yang memelintir dari kepercayaan Israel dan setiap para anbiya bahwasanya mereka adalah muslim. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Ini Nabi Yakub adalah Israel ya. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون semuanya muslim. Jadi bagaimana konsep kita Habib? Konsep kita salahkan yang salah. Kalau seandainya dikatakan bahwasanya Allah semoga melaknat Israel, seandainya ucapan tersebut di Israel itu banyak orang muslim, salahkan doa kita, sebutkan kepada orang-orang Yahudi dari Bani Israel. Amerika berapa juta umat muslim yang ada di sana? Ya enggak? Kita salahkan, kita doakan mereka yang menghancurkan Islam dari musuh-musuh Allah. Jangan dipukul rata. Jangan dipukul rata seperti itu. Apa yang diucapkan oleh Israel? An Ishaq, dari Ishaq, an Abdullah bin Yazid, an Barra bin Azib, anna Rasulullah kana idza akhadha madja'ahu wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman wa qala rabbi qini 'adzabika yawma tub'atsu ibadak. Ini hadisnya.
Dari Sayyidina Barra bin Azib, beliau mengatakan ketika Rasulullah sudah ada di atas tempat tidurnya, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau letakkan tangan kanannya di pipinya. Ini ketika tidur. Dan beliau memiringkan ataupun ketika tidur balik ataupun miring ke kanan. Baik, seperti ini sunnahnya Nabi. Jadi kalau tidur seperti ini, kayak tidur baby, kayak tidur seorang bayi. Nah seperti itu sunnah. Maka dari itu, walaupun nanti Habib, nanti ini awal aja kayak gitu. Kalau kita nih datang kan, kita mau tidur, coba kita terapkan sebentar saja. Kita ikut sunnahnya Nabi. Habib kan guring kada tahu, ini kada tahu. Yang penting awalnya kita umpati Nabi. Ketika setelah hilang kita telah tidak sadarkan diri, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kada tahu. Makanya Pak, kata Rasulullah, orang mun bangun dari tidur itu tidak diperbolehkan mengkonsumsi sesuatu, memegang sesuatu kecuali kita telah mencuci tangan. Kenapa? Kata Rasulullah, la innaka la tadri aina batat yaduh. Karena ketika guring kita kada tahu kemana nih tangan baulah. Keburitkah kadang, begaruk, atau kena dijilat sesuatu, atau ya macam-macam. Nah maka dari itu dianjurkan untuk cuci dulu sebelum makan. Tayyib. Sudah, bagaimana caranya meletakkan pipi. Terus beliau doanya. Ini doa tidur. Rabbi qini azabik yauma tub'atsu ibadak. Salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Rabbi qini, ya Allah lindungi aku, ya Allah jauhkan aku dari azab yang kau berikan. Yauma tub'atsu ibadak, dari apa ya Allah? Ketika kapan ya Allah? Ketika engkau mengumpulkan kami. Yaumul ba'ts. Ini yaumil akhir, yaumil qiyamah. Ini ketika nanti di akhir kiamat. Ketika seseorang hamba telah Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya dan beliau semua ada di alam barzah sampai ketika Allah membangkitkan mereka semuanya. Dan doa yang diucapkan oleh Rasulullah, ya Allah lindungi aku dari azabmu ketika aku telah dibangkitkan kembali olehmu ya Allah. Jadi jelas bahwasanya tidur adalah saudara kematian. Berapa banyak ayo, siapa yang bisa menjamin? Bukan kita nih. Siapa yang bisa menjamin ketika kita tidur kita bangun kembali? Dah ada. Berapa banyak yang siuk, bujur-bujur guring-guring tiba-tiba hilang banyak yang seperti itu. Maka dari itu doa. Maka dari itu apa kata Rasulullah? Beliau mengakhiri hari beliau di dalam keadaan tidurnya. Apa yang beliau ucapkan terakhirnya? Yaitu ini, doa, mengingat terhadap Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Habis dikumpulkan apa lagi Habib? Nanti marhala-marhala yang ada di akhirat. Habis dikumpulkan diapain? Habis dikumpulkan yaumin nasyar. Itu apa? Allah memberikan kitabnya. Apa kitab ini? Yaitu sehari-hari kelakuan kita, catatan-catatan kita. Fa ammal ladzi utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mudahan catatan kita ini diberikan kepada kita dengan kita terima dengan tangan kanan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di yaumil qiyamah berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Habis itu barulah dihisab. Habis dihisab barulah kita berjalan ke haud. Apa haud? Haudnya Allah, haudnya Rasulullah, yaitu telaga Kautsar. Dan diberikan syafaat bagi mereka yang diberikan syafaat. Dan mudahan kita seberatan dapat syafaat Nabi. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Tayyib. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Musanna anba'ana Abdurrahman anba'ana Israil an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah misluh.
Nah, ini hadis ini sama. Yang kedua ini hadis yang sama, cuman periwayatannya berbeda. An Abdullah, siapa Abdullah? Abdullah bin Mas'ud. Yauma tajma'u ibadak, sama aja. Tayyib. Hadis yang ketiga, haddatsana Muhammad bin Ghailan, haddatsana Abdul Razzaq As-San'ani fi musnadihi, haddatsana Sufyan ibn Thawri an Abdul Malik bin Umair an Rib'i Hirash an Hudzaifah ibn Yaman hamilu sirrin Nabi. Hudzaifah ibn Yaman, beliau mengatakan kana an-nabiyyu idza awa ai ila firashih. Beliau Nabi Muhammad, kata Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman, bahwasanya beliau ketika beranjak ke tempat tidurnya, beliau mengatakan apa? Allahumma bismika amutu wa ahya. Masa kada hafal doa guring? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, di sini apa? Allahumma bismika amutu wa ahya. Tayyib. Allahumma itu apa artinya? Ayo, apa artinya Allahumma? Aslinya adalah ya Allah. Allahumma ini artinya ya Allah, wahai Allah. Cuman yaun nida dihapus dan diganti dengan mim di akhir, jadi Allahumma, seperti itu. Jadi berarti apa? Ya Allah, dengan kebesaran namamu aku mati, dan dengan kebesaran namamu aku hidup. Semuanya digunakan untuk Allah. Ingat ucapan ayat Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman, untuk siapa? Lillah, untuk Allah. Hidupku, matiku, ibadahku, salatku, semua kita peruntukkan untuk Allah. Keikhlasan di dalam sebuah amalan. Tayyib. Fa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada yang hafal? Oke, mana iki? Iki lagi Al-Quran. Silahkan diminum dulu kopinya, santai dulu. Nggak usah. Ada surprise hari ini. Siapa yang hafal doa tidur? Yang doa selesai tidur, coba Ading. Ading, selesai tidur tadi yang diucapkan Alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama wa ilaik Badama amatana wa ilaikan nusur. Wa ilaihin nusyur. Coba lagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Insyaallah. Ini diambil hadiah. Salim dulu. Siapa yang tahu artinya? Siapa yang tahu artinya? Anaknya Haji Syukran? Yang tahu arti tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ayo. Zamzami.
Ocok bukan Mbah Google. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan, setelah kami diwafatkan. Itu kembali lagi ke kaidah yang tadi, bahwasanya tidur adalah saudaranya mati. Wa ilaihin nusyur, dan kami akan kembali kepadamu ya Allah untuk mengambil kitab kami, untuk mengambil catatan amalan kami. Baik. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana al-Mufaddal ibn Fadalah an Uqail urahu 'an az-Zuhri عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. Hadis diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu yang menerangkan bagaimana aktivitas Rasulullah sebelum beliau tidur. Apa salah satunya? Ini mungkin banyak di antara kita yang belum tahu. Kalau yang tadi doa sebelum tidur dan bagaimana cara Rasulullah membalikkan badannya ataupun memiringkan badannya ke kanan sudah sering kita dengar. Nah, ini adalah mungkin maklumat baru kepada Bu Hantian. Bagi yang sudah tahu, ini menjadi menjadi pengulangan kembali pelajaran sehingga yang lupa bisa ingat kembali. Apa ucapan Nabi? Yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad sebelum sebelum tidur, apa yang dilakukan beliau? Jama'a kaffai. Beliau melakukan seperti ini, mengumpulkan tangannya, maksudnya seperti ini. Dan juga beliau membacakan qul huwallahu ahad di gumpalan ataupun di telapak tangan tersebut. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu Rasulullah membaca apa juga? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Habis itu Rasulullah membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Setelah itu beliau usapkan diawali dengan ke ubun-ubunnya, ke kepalanya. Setelah itu ke wajahnya. Setelah itu ke seluruh bagian tubuhnya selagi beliau bisa diusap oleh beliau. Kenapa? Ini karena keberkahan dari bacaan tersebut. Coba kita bayangkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini loh tujuan adanya pembacaan. Ini loh tujuan adanya sunnah kita berkumpul-kumpul terus kita membacakan ayat bersama. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang keluar nafas kita ini adalah nafas zikir, yang dimana nafas zikir ini akan keluarnya dari mulut, dari lisan yang membaca zikir tersebut, nafas tersebut itu akan keluar dengan zikir tadi. Jikalau itu tidak terjadi, tidaklah mungkin Nabi Muhammad mengumpulkan nafasnya sehingga diusapkan ke seluruh wajahnya, ke seluruh tubuhnya, karena adanya keberkahan di situ. Dan kita bayangkan bagaimana keafdalan kita, bagaimana kemuliaan yang kita dapatkan ketika kita berkumpul di satu tempat dan kita membacakan burdah, membacakan yasin, membacakan maulid, yang dimana setiap ucapan dari yang hadir yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkumpul 40 orang di hambaiku kecuali salah satu dari mereka pasti mustajab doanya. Dalam riwayat mengatakan apa? Pasti ada walinya di situ. Nah, coba bayangkan ketika beliau membacakan di tempat yang kita hadir. Allah, barokahnya luar biasa. Allah, kita mendapatkan manfaat yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya bacaan tadi. Nah, jangan kira Habib dengan kita baca Al-Quran apa sih dampak faedahnya? Seluruh tubuh kita nih akan mendapatkan faedahnya, walaupun tanpa bisa kita logikakan. Memang Bang, yang membaca yang membaca lisan. Tapi sebelum lisan mengucapkan, pasti otak ini akan menyuruh lisan kita untuk berbicara. Yang dimana otak ini terangsang dengan pandangan kita ketika memandang Al-Quran.
Sehingga apa? Seluruh tubuh ini akan merangsang semuanya dengan bacaan yang kita baca. Maka dari itu, setelah kita membaca Al-Quran, apa yang telah diucapkan oleh Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Mereka yang beriman, ketika mereka membaca zikir kepada Allah, secara otomatis hatinya mendapatkan ketenangan. Coba kita tanya kepada kita, realita kehidupan kita bersama-sama selama ini. Coba kita membaca salawat, coba kita membaca Al-Quran. Seminimal mungkin adanya ketenangan, tumak ninah yang kita dapatkan. Allahumma salli ala Muhammad. Terus apa gunanya juga Habib? Menjaga diri kita dari gangguan syaitan, jin, sihir, apalagi pelet, kepret, semuanya. Nah, maka dari itu yang salah satu sunnahnya Nabi ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi husnin hasin. Apa kata para habaib, kata salafun salih, man dakhal fi himak ma yakhaf. Barang siapa yang telah masuk di antara salah satu perkumpulan para salafun saleh, seorang wali, seorang aulia, itu tidak akan mendapatkan sebuah rasa takut. Kenapa? Karena terikat dengan kesolehan orang yang kita idolakan. Yang kita idolakan secara jelas, para murabbi, para guru-guru tadi akan selalu mendoakan kita, yang dimana doanya mustajab seperti itu. Tidak akan merasa takut. Karena apa? Dijamin selamatannya oleh Allah dengan mustajabnya doa mereka. Tayyib, Allahumma salli ala Muhammad. Tinggal 3 hadis lagi. Wa bihi ilaihi qala an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah nama hatta nafakha wa kana idza nama nafakha fa atahu Bilalun fa adzanahu bis salati faqama wa shalla wa lam yatawadda wa fil hadits qissah. Intinya Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini diriwayatkan di Imam Bukhari juga. Kata beliau bahwa Nabi Muhammad ini pada saat itu terlihat lagi guring, lagi tidur. Ketika terlihat bahwasanya Nabi Muhammad ini guring tidak biasanya, tidurnya beliau ini sangat dalam. Apa ya bahasa? Nama nauman amiqan, apa itu? Terlelap tidur. Sehingga salah satu yang menjelaskan, yang bisa memastikan bahwa Nabi Muhammad ini sedang terlelap betul dia tidur, apa? Nafakha, adanya suara orang guring. Ada mungkin dengkur ini karena dengkur ini terjadi karena adanya problem di tenggorokan biasanya, ataupun problem di hidung. Tidak semua orang yang mendengkur ini suaranya keras, dan semua orang yang tidur terlelap pasti terlihat suara kecil walaupun kecil. Nabi Muhammad seperti itu pada saat itu. Intinya apa? Terlelap betul di Nabi Muhammad. Fa'atahu Bilal fa'adzanahu bis shalah. Pada saat itu Sayyidina Bilal datang dan beliau mengazan ataupun berazan sehingga terbangunlah Nabi. Wa shalla wa lam yatawadda, dan Nabi Muhammad pada saat itu langsung menunaikan salat tanpa berwudu. Ini dalil, Beb. Oh, berarti, Beb, mun guring benar nih langsung salat ki apa bang? Kada batal lah salatnya. Kada jarnya. Itu bang ulun dengar dari Habib bahwasanya Nabi Muhammad ini tidur terlelap tiba-tiba bangun langsung salat. Itu Nabi, bukan kalian. Kenapa? Ini khususiat keistimewaan Nabi. Ini keistimewaan Nabi. Karena apa? Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad tadi barusan apa? Bahwasanya Nabi Muhammad tertidur matanya, tapi hatinya tidak pernah tertidur. Nah, dari situ, oh Habib bagaimana dong? Coba kisahkan. Kisah pulang. Apa hukum orang guring? Apakah batal wudu atau kada? Ini kita tidak membahas hukum merata ya, bukan hukum Nabi. Kalau Nabi tidurnya bagaimanapun beliau tetap menunaikan sholat, tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena tidur bagi beliau bukan menjadi sebab batalnya wudhu, karena Nabi Muhammad selalu intibah, selalu perhatian dengan Allah. Nah, kalau hamba biasa sebagaimana kita, ada di situ dijelaskan oleh Imam Syafi'i ataupun para a'immah sekaliber beliau seorang mujtahid. Beliau mengatakan tidur
Apakah membatalkan sholat atau tidak? Tidur membatalkan sholat. Tapi ada tidur yang tidak membatalkan sholat. Jadi apa? Tidak semua tidur membatalkan sholat. Apa tidur yang tidak membatalkan sholat? Tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Ya jelas amun pian sholat guring batal sholat pian. Tidur yang tidak membatalkan wudhu itu adalah tidur al-mumakkin mak'adahu minal ardi, yaitu guring dalam keadaan duduk yang sekiranya belahan ini, maaf ya, kita harus jelaskan secara detail karena tidak ada rasa malu di dalam agama. Maksudnya apa? Ketika belajar jangan ditutup-tutupi semuanya, biar clear, biar detail. Nah, yang tidak membatalkan wudhu ketika tidur, yang mana, ampun maaf, pantat dubur, duburnya ini bertempelan dengan tanah, dengan apa? Dengan lantai ke ataupun dengan sesuatu yang keras. Nah, sebagaimana pian nih lagi pelajaran guring ciup kayak gini. Nah, tiba-tiba sholat ataupun menunggu sholat tiba-tiba guring, tapi dalam keadaan duduk seperti ini, sekiranya dubur ini masih lengket di tanah, di lantai, di sesuatu yang keras, maka itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa Habib? Karena jikalau orang tersebut dalam keadaan tidur, salah satu yang membatalkan wudhu yaitu keluarnya sesuatu dari dua kemaluan, dua lubang tadi. Jikalau orang tersebut guring tiba-tiba keluar kencing, maka jelas orang ini akan terbangun. Dan banyak dari kita kalau seandainya kita bangun malam karena kebelet, banyak, dan banyak juga yang ngompol. Tapi jelas apa ketahuan ada bendanya. Ya Allah, jam-jami tiba-tiba basah. Nah, ya bisa juga ketika keluar kotoran BAB, jelas tambah jelas itu. Nah, yang kada jelas ini apa Habib? Bekentut. Kadang orang guring kada sadarnya. Itu pada hakikatnya membatalkan wudhu. Nah, karena tidak ada tanda dan tidak sadar orang ini, maka syaratnya harus dia duduk dalam keadaan posisi duburnya bersentuhan dengan barang keras, yaitu duduk. Nah, coba pian duduk kayak gini, bisakah bekentut? Kada kawa kecuali bemereng sedikit. Ya kalau, nah seperti itu yang diharapkan, yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau antum pengen mendalam di bab ini, antum buka sendiri kitabnya. Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama yang lain mengatakan tidak semua tidur membatalkan wudhu. Entah itu yang model kayak apa aja batal wudhunya, kayak gitu. Tayyib. Ngopi dulu. Apa? Banyak banar yang keluar nih. Hadis selanjutnya, anna Rasulullah dari Sayyidina Anas bin Malik, anna Rasulullah kana idza awa ila firashihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana wa kafana wa awana fakam mimman la kafilahu wa la mu'wi. Rasulullah ketika tidur, ini salah satu doanya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa alhamdulillah itu? Alhamdulillah ini dimaknai bahwasanya isbatul kamalillah, yaitu menerapkan di dalam dirinya dengan ucapannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangatlah sempurna. Segala pujian bagi Allah, seluruh pujian yang pantas Allah dapatkan kita berikan untuk Allah. Maka dari itu alhamdulillah ini bukanlah syukur saja. Syukur ini diucapkan ketika didapatkan nikmat. Tapi alhamdulillah ini semuanya mencakup dari segala hal. Alhamdulillah. Alladzi at'amana, yang dimana dengan ucapan syukur tadi, alhamdulillah tadi juga kan tadi saya katakan menisbatkan seluruh kesempurnaan kepada Allah Sang Khalik. Maka pada saat itu juga
dia menerapkan bahwasanya dirinya ini adalah orang yang maha kurang. Itu ucapan alhamdulillah. Maka dari itu apa? Alhamdulillahilladzi at'amana. Ya Allah, segala puji bagimu, yang dimana aku dan saya tidak memiliki daya dan upaya untuk mendapatkan nikmat kecuali darimu ya Allah. Aku tidak akan bisa makan kecuali engkau telah memberikan rezeki kepada aku. Itulah alhamdulillah. Maka dari itu para ulama mengatakan apa yang diisnadkan kepada Sayyidina Ali, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu terhadap dirinya, dia akan tahu kepada Tuhannya. Ini yang diselewengkan biasanya ucapan tadi. Nah, barang siapa yang tahu dengan dirinya bahwa dirinya Tuhan kadang. Nah, hendak tahu Tuhan di sini. Aku banyak yang kayak gitu, karena tidak tahu apa maksudnya dari ucapan tersebut. Ucapannya apa? Barang siapa yang tahu bahwa dirinya adalah seseorang yang lemah, seseorang yang tidak bisa mendapatkan apapun kecuali ada sebabnya. Ente dapat duit dari mana? Begawi, ada sebabnya ente begawi. Yang dimana semua ini datangnya dari Allah. Yang ketika dia mengerti bahwa dirinya lemah, dirinya membutuhkan, dirinya kecil dan semua itu, dia akan tahu bahwasanya ada Allah Al-Qaim bila sabab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang bisa kita pandang. Tidak bisa. Allah tidak membutuhkan sabab. Allah Al-Qaim ala jami' ibadih. Semua perkara yang disebutkan di sifat 20 ataupun Asmaul Husna dan seterusnya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tayyib. Alladzi at'amana ya Allah, alhamdulillah. Dari saking miskinnya hamba, kurangnya hamba, alhamdulillah engkau datang, engkau memberikan kami makanan-makanan yang telah menjadi rezeki kami. Wasaqana, dan alhamdulillah ya Allah, dengan takdirmu, dengan kesempurnaanmu kami bisa minum. Wakafana, dan alhamdulillah ya Allah, engkau telah mencukupi kami. Tayyib. Wa awana ya Allah, dan telah memberikan apa? Memberikan perhatian. Wa wajadaka yatiman fa'awa. Ini ucapan Nabi Muhammad Allah takdirkan sebagai seorang yang yatim. Tapi keyatiman Nabi Muhammad Allah berikan sebuah kepedulian dan perhatian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada yang tidak memperhatikan Nabi Muhammad, yang kita tahu bagaimana dirawat oleh Sayyidina Abu Talib, setelah Sayyidina Abdul Muttalib, Sayyidina Abu Talib, yang dimana perawatan mereka kepada Rasulullah, Allah berikan rasa cinta yang sangat mendalam kepada Rasulullah, sehingga Sayyidina Abu Talib mengatakan apa? Semua anakku ini tidak ada yang aku sayangi melebihi sayangku kepada Nabi Muhammad sebagai ponakanku. Fa'awa. Allah. Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu hadir, yang selalu bersama, yang selalu ada. Maka dari itu kita diberikan nikmat, maka dari itu kita masih diberikan kasih sayang, maka dari itu kita masih diberikan semua hal dari nikmat Allah di dunia ini. Baik. Dan mudahan nikmat tersebut kita akhiri dengan khatimah, dengan husnul khatimah yang baik, yaitu bersama Nabi besar Muhammad, karena kita mengkaji ilmunya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga apa? Fakam mimman la kafiyalahu wa la mu'wi. Ujar Nabi, ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu. Karena apa? Engkau yang telah memberi makan, engkau yang memberi minum, engkau yang memberikan mencukupi kehidupanku, dan engkau yang telah memberikan perhatian, ihtimam, memberikan rumah, memberikan segala nikmat tersebut kepada aku. Kenapa? Karena banyak dari mereka ya Allah yang tidak berkecukupan kehidupannya. Banyak dari mereka ya Allah yang dimana rumah saja kadang tidak memiliki. Nah, itu salah satu doa. Apa ketika kita Allahumma alhamdulillahilladzi faddaltani ala katsirin min khalqika. Kata salah satu doa. Ketika kita melihat seorang hamba yang kurang ekonominya, itu syukur kita. Syukur kepada diri.
dan kita doakan mereka ini untuk Allah Subhanahu wa taala berikan dan limpahkan rezekinya, Allah kurangi Allah angkat musibahnya dan seterusnya seperti itu. Dari seorang haknya seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Annan Nabiyya an Abi Qatadah, hadis akhir, beliau mengatakan dari Sayyidina Abi Qatadah, annan Nabiyya kana idza arasa bilailin ittaja'a ala shiqqihi al-ayman wa idza arasa qabila as-subh nasaba dhira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffih. Ini hadis terakhir. Hadis terakhir, Bang. Selesai habis ini. Tenang, kita makanan habis ini. Beliau mengatakan kalau Nabi ini tidurnya tidur awal, yaitu selepas Isya. Nabi Muhammad ini seperti biasanya, tidurnya menghadap kanan dan telapak tangannya seperti ini. Baik. Kalau Nabi Muhammad ini tidurnya sebelum fajar, sebelum subuh. Karena ini adatnya Nabi ini tidur di awal lail. Setelah Isya, ketika tidak ada kesibukan langsung beliau tidur. Nanti pertengahan malam beliau akan bangun dan menunaikan ibadah sunnah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan sholat. Jikalau memungkinkan untuk tidur lagi, Nabi Muhammad tidur lagi, yaitu tidur setelah menunaikan ibadah sebelum sholat subuh, sebelum masuknya sholat subuh. Nah, di sini gaya Nabi Muhammad ini berbeda dengan tidur sebelumnya. Bagaimana dikatakan di sini? Wa idza arrasa qabaila subhi nasaba dhira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffih. Gurinya seperti ini. Ininya diangkat, zira ini diangkat dan tidurnya seperti ini. Jadi dalam keadaan terlentang, miring ke kanan dan beliau seperti ini. Kayak gini. Seperti itu. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini adalah hadis terakhir di dalam penerangan sifat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang ditanyakan di dalam bab ini? Silahkan bertanya, atau tidak saya akan menanyakan. Karena setiap pertanyaan yang bisa dijawab kami hadiahkan ini dengan gratis. Ini Al-Quran. Apakah ada yang bisa menjawab? Apa ada pertanyaan? Tidak ada? Tayyib. Ya sudah, saya tutup pengajian kali ini. Mudahan apa yang kita dapatkan dari ilmu pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di ilmu ini, dan mudahan kita dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kebahagiaan dalam kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ila Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا
طاعتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل هبة واستر لنا عورتي وآمن الروعة واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا